Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Tetap saya harapkan semua Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Kita semuanya boleh dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita dapat terus belajar firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan perkenankan kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini, sehingga kami bisa terus menerus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami makin penuh dengan firman-Mu. Firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan penuntun dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, kami menuruti kebenaran firman Tuhan, maka hidup kami akan menjadi hidup yang berbahagia, yang terus-menerus dipimpin oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita sampai kepada topik mengenai siapakah pemimpin rohani itu, bagian yang kelima, yaitu bagian yang terakhir. Jadi ada 5 seri berturut-turut yang dibahas mengenai siapakah pemimpin rohani itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membahas kali ini juga dengan topik yang sama, siapakah sebenarnya pemimpin rohani itu? Seorang pemimpin rohani harus memiliki integritas, harus rela dan berani memikul tanggung jawab seberat apapun atas semua yang terjadi dalam masa kepemimpinannya. Tidak berusaha untuk mencari kambing hitam demi menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Contoh sosok pemimpin rohani yang memiliki integritas dan bertanggung jawab adalah Nabi Samuel. Bisa kita katakan bahwa Nabi Samuel merupakan salah satu contoh pemimpin rohani yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam Alkitab. Karena itu wajarlah kalau bangsa Israel sangat menghormati Samuel. Coba kita simak kasus dalam kepemimpinan Samuel yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab kepemimpinannya yang luar biasa, yang terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, bangsa Israel, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Nah, di sini
Samuel menunjukkan integritas dan tanggung jawab kepemimpinannya yang luar biasa dengan berjanji untuk mengembalikan semua yang telah diambilnya dengan tidak adil dari siapapun di antara bangsa Israel kalau ia pernah melakukannya. Jikalau memang ada yang ia perlakukan seperti itu selama tahun-tahun kepemimpinannya, sebelum Saul diangkat menjadi raja atas bangsa Israel untuk menggantikan kepemimpinan Samuel. Suatu janji yang luar biasa. Dan yang lebih mengesankan lagi, tidak ada satupun dari bangsa Israel yang menggugat kualitas dari kepemimpinan Samuel, keberaniannya untuk bertanggung jawab dan integritasnya. Bukan cuma sekedar teori, tetapi telah betul-betul meresap ke dalam semua sisi hidupnya. Samuel merupakan orang yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Samuel berintegritas dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya dengan cara membuka diri untuk dinilai, dikoreksi, dan diperiksa oleh semua orang yang dipimpinnya yang pernah berurusan dengannya. Ia tidak lari dari integritas dan tanggung jawabnya, meskipun ia tidak lagi memimpin, karena sudah diangkat seorang raja bagi bangsa Israel yang menggantikan kepemimpinannya. Di samping itu, seorang pemimpin rohani tidak saja selalu berdoa dan berhubungan dengan Allah, namun ia juga harus berani memprakarsai hal-hal yang baru, berani menjadi perintis, berani mengambil risiko, dan memperhitungkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Ia tidak takut untuk gagal. Ia tidak akan membiarkan sikap hati-hatinya yang berlebih-lebihan mengekang inisiatifnya. Menurut Paul J. Meyer, 90% orang-orang yang merasa gagal sebetulnya belum tentu gagal untuk seterusnya. Hanya saja mereka cepat menyerah. Jadi seorang pemimpin rohani itu tidak boleh cepat menyerah. Harus selalu berdoa dan berhubungan dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai siapakah pemimpin rohani itu, bagian yang kelima, bagian yang terakhir, dengan harapan supaya kita semua yang mendengarkan bisa menjadi pemimpin rohani yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana menjadi seorang pemimpin rohani yang baik Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap orang pasti merindukan untuk menjadi pemimpin rohani yang baik. Mampukan kami ya Roh Kudus, berikan kesanggupan kepada kami untuk kami bisa menjadi seorang pemimpin rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.